Hati-hati bagi para istri yang sering ditinggal keluar rumah pada malam hari. Jika suami kalian pulang secara tiba-tiba, kemungkinan dia jelmaan dari makhluk ini. Penasaran makhluk apakah ini? Tonton video ini sampai selesai. Nah, makhluk ini adalah arwah gentayangan yang tidak diterima di alam baka, sehingga menjadi gentayangan, dan lama-kelamaan makhluk ini berubah menjadi makhluk yang menyeramkan yang lebih dikenal dengan nama sebutan genderuwo. Nah, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, genderuwo ini berasal dari arwah yang meninggal karena tidak wajar, seperti bunuh diri, kecelakaan, atau kematian yang tidak tenang. Genderuwo dikaitkan dengan roh jahat atau makhluk halus yang bersemayam di tempat-tempat angker, seperti pohon beringin tua, rumah tua, sumur tua, dan goa-goa yang jarang dijamah oleh manusia. Sosok genderuwo ini digambarkan sebagai sosok bertubuh tinggi besar dan memiliki bulu yang lebat berwarna gelap. Matanya merah menyala dan sering kali ditemukan mengintai mangsanya di balik pepohonan atau di balik jendela rumah pada malam hari. Mereka diyakini memiliki tawa yang menggelegar, bahkan bisa didengar dari kejauhan. Mereka memiliki tubuh yang anyir dan bisa tercium jika mereka di dekat manusia. Kemampuan mistis dari makhluk ini diyakini ia bisa berubah menjadi sosok manusia. Bahkan dia bisa berubah menjadi sosok yang dikenal oleh korbannya. Dia juga memiliki kemampuan bisa berpindah secara cepat dan menghilang secara tiba-tiba. Ia bisa mempengaruhi pikiran manusia agar tersesat di tempat yang sama secara berulang-ulang, yang lebih dikenal dengan kesurupan waktu. Nah, menurut cerita masyarakat, makhluk ini sering mengganggu manusia dengan cara usil, seperti melempar sesuatu atau mengganggu manusia yang lewat di tempat-tempat angker dengan cara memanggil-manggil. Nah, menurut kepercayaan masyarakat, genderuwo ini akan muncul pada saat senja menjelang malam. Dia biasanya muncul di tempat-tempat angker seperti pohon tua dan sumur tua. Untuk menghindari gangguan makhluk ini, masyarakat biasanya menaburkan garam serta membakar dupa dan membaca doa khusus. Ada beberapa kepercayaan bahwa makhluk ini bisa jatuh cinta kepada manusia, dan dia akan mengikuti kemanapun manusia ini pergi. Nah, ini ada cerita yang menyeramkan, teman-teman. Ada seorang wanita bernama Ratna. Ratna ini sering ditinggal bekerja oleh suaminya keluar kota selama berminggu-minggu. Nah, pada malam itu tiba-tiba suaminya pulang secara mendadak tanpa memberitahu Ratna sama sekali. Nah, Ratna lagi berdiri di depan jendela rumahnya sambil memandang area sekitar karena malam itu sangat sepi dan sunyi. Ratna berpikir bahwa suaminya Bayu sudah 3 minggu bekerja ke luar kota, tapi dia belum mendapatkan kabar dari Bayu. Rasa rindu dan khawatir bercampur menjadi satu dalam hati Ratna. Nah, pada malam itu Ratna terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari pintu rumahnya. Tiba-tiba ketukan itu semakin lama semakin keras, seolah-olah orang yang mengetuk itu ingin segera masuk ke dalam rumah. Lalu Ratna mengintip dan dilihatnya ada Bayu yang ada di balik pintu tersebut. Dengan perasaan yang berbunga-bunga, Ratna ini membuka pintu rumahnya. Lalu ia berkata, "Mas, akhirnya kamu pulang juga." Lalu Bayu berkata kepada Ratna, "Ya dek, maafkan Mas, belum memberikan kabar." Dengan perasaan yang bahagia, Ratna lalu memeluk suaminya dengan erat. Ia merasakan tubuh Bayu ini terasa dingin dan sangat kaku, tapi Ratna mengabaikannya karena perasaan rindu yang sangat dalam. Nah, pada malam itu mereka tidur bersama seperti biasanya, tapi Ratna merasakan ada hal yang aneh pada suaminya. Tubuh Bayu ini terasa dingin seperti es, dan napasnya tersendat-sendat berat dan terdengar suara berderak. Sesekali Ratna mendengar suara tawa yang pelan. Ketika dilihat, Bayu tidur dengan tenang seperti biasanya. Keesokan paginya saat sarapan, Ratna memperhatikan Bayu sedang makan dengan cara yang aneh. Dia mengunyah dengan pelan, terdengar suara berderak seperti tulang yang patah dari dalam mulutnya. Tatapannya kosong, matanya hitam gelap, seperti tidak ada kehidupan. "Mengapa matamu seperti itu?" tanya Ratna ragu.
Lalu Bayu berkata, mungkin karena kelelahan dek. Hari-hari berlalu, Budi semakin sering berdiri di depan jendela saat senja tiba. Sambil memandang pohon beringin yang ada di belakang rumah, setiap kali Ratna bertanya, jawabannya hanya aku merasa dipanggil. Nah, pada suatu malam Ratna terbangun melihat Budi sedang duduk di sudut kamar. Dia melihat tubuh Budi ini jauh lebih tinggi seperti biasanya. Rambutnya panjang terjuntai sampai ke lantai dan terdengar gumaman suara berat seperti bisikan dari alam lain. Perasaan takut merayapi hati Ratna. Lalu ia menelepon orang tua Bayu untuk menanyakan kepulangan suaminya. Nah, jawaban dari orang tuanya ini membuat Ratna semakin ketakutan. Ibunya berkata, Bayu belum pulang nak, dia masih dinas luar kota. Tapi Bayu mengalami kecelakaan dan sampai sekarang Bayu masih belum bisa ditemukan. Ratna merasa dunia runtuh. Dia bertanya-tanya siapa yang menemaninya selama ini dan siapa menemaninya tidur setiap malamnya. Pada malam itu Ratna mengunci diri di dalam kamar. Dia mengintip dari celah pintu. Dia melihat Bayu sedang berdiri di depan pintu rumah. Badannya tinggi dan lebih besar, bahkan hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya diselimuti oleh bayangan hitam dan tebal, serta di tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu yang lebat. Terdengar suara tawa yang menggelegar dan memperlihatkan taring yang panjang menyeringai menakutkan. Matanya merah menyala dan ia berkata, aku merindukan rumah ini dan perempuan ini. Ratna lalu menjerit ketakutan. Lalu makhluk ini dengan mata merah menyala menoleh ke Ratna, lalu mendekat. Tubuhnya semakin lama semakin membesar dan berubah menjadi sosok genderuwo. Yang mendekati Ratna, tubuhnya melayang seperti kabut kelam. Kau bukan suamiku, teriak Ratna sambil berlari keluar kamar. Lalu sosok ini tertawa dan berkata bahwa Bayu sudah tidak ada lagi. Sekarang aku yang akan menemanimu selamanya. Ratna berlari keluar rumah lalu berteriak meminta pertolongan tetangga. Pada saat mereka datang ke tempat itu, sosok ini sudah menghilang dan hanya meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Mereka hanya menemukan jendela kamar yang terbuka yang menghadap langsung ke pohon beringin. Terdengar suara tawa yang menggelegar dan bayangan hitam yang melayang-layang di atas ranting pohon beringin. Dan akhirnya Ratna meninggalkan rumah itu. Sampai detik ini ia tak pernah kembali. Dan warga sering mendengar suara ketukan-ketukan dari rumah tersebut seolah-olah ada orang yang ingin masuk. Nah, beginilah kisah tentang genderuwo ini. Apakah makhluk ini benar-benar nyata atau hanya mitos belaka? Nah, bagi teman-teman yang menyukai video ini, cerita-cerita seram ini, tulis di komentar kalau kalian memiliki cerita seram untuk kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa klik follow akun ini dan klik like untuk dapat mengikuti cerita-cerita horor di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.